Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1171. Klan Sasa dikenal luas di alam liar sebagai kaum pemuja pembantaian yang menakutkan. Mereka menguasai teknik pembantaian, membuat banyak kekuatan dan kultivator menggigil hanya dengan mendengar nama mereka. Luo Xiu sendiri pernah membunuh seorang jenius dari klan ini di masa awalnya tiba di alam liar. Maka, begitu ia merasakan niat membunuh yang kuat, ia segera waspada. Dalam sekejap, ia terperangkap di dalam formasi mematikan. Cahaya formasi yang menyala menyebar niat bunuh luar biasa, menyambar tubuhnya seperti pisau dan pedang yang tak terhitung. Kau yang bernama Luo Xiu, ya, berani membunuh anggota klan Sasa, sekarang bersiaplah untuk mati. Suara dingin dan beringas menggema dari segala arah. Di kota kuno Dahuang, seorang tetua klan Sasa berbaju darah memanggil keluar sebuah peta formasi, yang langsung membungkus satu area ruang dan waktu, menjebak Luo Xiu di dalamnya. Sekeliling peta formasi berdiri puluhan ahli kuat dari klan Sasa. Boom! Dengan satu aba-aba dari tetua itu, puluhan senjata ilahi dikerahkan serempak, membombardir Luo Xiu yang terkurung dalam formasi. Di antara senjata itu terdapat senjata tingkat Raja Dewa tingkat 9, bahkan sebuah pedang darah tingkat Kaisar Agung. Menggunakan kekuatan seperti ini untuk membunuh seseorang di tingkat Dewa Iblis tingkat 9 seperti Luo Xiu, ibarat menyembelih ayam dengan pedang naga. Ledakan kekuatan segera menyebar ke seluruh kota. Para penonton duel di alun-alun langsung terguncang, bahkan pertarungan di arena pun terhenti. Itu, klan Sasa. Mereka menyerang siapa sampai menggunakan formasi dan seorang tetua Raja Dewa. Formasi itu, sepertinya formasi pembantaian iblis. Nilainya saja tidak kalah dari senjata Kaisar Agung. Formasi mematikan itu memancarkan gelombang pembantaian yang luar biasa. Formasi ini adalah formasi warisan utama klan Sasa, dan dalam pengaruhnya, kekuatan serangan mereka bisa meningkat 3 atau 4 kali lipat. Di tengah tatapan para penonton, seorang pemuda berjubah hitam berdiri di pusat formasi. Menghadapi puluhan senjata ilahi, ia tidak menggunakan alat pelindung apapun, melainkan menangkis semua serangan hanya dengan tangan kosong. Bahkan senjata Kaisar Agung sekalipun berhasil ia tangkis. Luo Xiu, hari ini kau akan mati. Tetua klan Sasa yang memegang kendali formasi murka, tak menyangka bahwa Luo Xiu sekuat ini. Formasi pembantaian iblis memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah mengurung musuh dan memperkuat kekuatan pembunuh. Bentuk kedua menyerang inti dao musuh, melemahkan ketahanan mental mereka, memaksa mereka menunjukkan celah. Dan bentuk ketiga, yang paling ekstrim, bisa memanggil iblis pembantai nyata dengan kekuatan dahsyat, meski butuh darah segar sebagai persembahan. Semakin tinggi kekuatan korbannya, semakin kuat iblis yang dipanggil. Karena sifatnya yang membabi buta, klan Sasa jarang menggunakan bentuk ketiga. Kali ini, tetua itu segera mengubah bentuk formasi ke tahap kedua, mengumpulkan niat membunuh membentuk tombak berdarah raksasa dan menusukkannya langsung ke arah Luo Xiu. Serangan terhadap inti dao. Luo Xiu terpana sejenak, lalu tersenyum dingin. Inti daoku telah ditempa melintasi kehidupan, takkan tergoyahkan oleh apapun. Ia telah melalui kerasnya kehidupan masa lalu dan sekarang. Inti daonya sudah tidak tergoyahkan, dan bahkan formasi pembantaian iblis pun tak mampu mengguncangnya. Luo Xiu mengangkat kedua tangannya, mengerahkan serentetan teknik pamungkas seperti segel 1000 hukum, segel agung huang, segel alam semesta, terbang abadi, dan menyatukan segala sesuatu. Teknik-teknik itu meledak satu demi satu menghantam formasi. Boom, boom, boom. Setiap teknik menghantam keras, membuat formasi bergetar hebat. Dampaknya menyebar ke tangan. Tetua klan Sasa yang memegang kendali, membuat wajahnya berubah drastis. Pecah, teriak Luo Xiu, mengerahkan satu teknik pamungkas dan memperkuatnya dengan 3 simbol Tao Suci yang ia kuasai dari Istana Dewa Suci. Gabungan kekuatan Tao dan teknik puncak membuat serangan itu setara dengan kekuatan seorang Raja Dewa tingkat 9. Boom! Formasi pembantaian itu pecah dengan ledakan memekakkan telinga. Luo Xiu menerobos keluar seperti kilat, dan dalam sekejap, suara jeritan melengking menyusul beberapa ahli klan Sasa tingkat Raja Dewa tingkat 9 terbunuh dalam sekejap oleh serangannya. Teknik terbang abadi, sebuah cahaya suci berkilauan seolah menjadi satu-satunya di antara langit dan bumi, dan tubuh Luo Xiu seketika muncul di depan seorang tetua klan Sasa yang bergelar Raja Dewa. Puff! Tetesan darah berceceran, mata tetua Raja Dewa klan Sasa melebar, tubuhnya hancur berkeping-keping di bawah serangan teknik terbang abadi sinar suci yang menghancurkan hingga menjadi kabut darah. Cahaya suci memudar, dan sosok berjubah hitam Luo Xiu melangkah gagah keluar dari kabut berdarah itu.
Suara jeritan memilukan terdengar dari kabut yang berkeping, dan kabut itu mulai mengumpul kembali membentuk tubuh tetua klan Sasa yang seakan hidup kembali. Belum mati juga, nyawamu keras sekali. Luo Xiu menyeringai sinis, mengangkat tangan dan menciptakan sebuah tungku besar dari alam agung Huang yang melahap sang tetua, membakar dan mereduksi tubuhnya dengan arus dahsyat kekuatan yang memurnikan segala sesuatu. Di kota kuno Dahuang, banyak kultivator terkesima melihat pemandangan itu. Seorang tetua klan Sasa bergelar Raja Dewa tingkat 9 kini terperangkap dalam genggaman tangan Luo Xiu yang dikuatkan dengan teknik agung Huang, kekuatannya perlahan terkikis. Sementara tangan Luo Xiu yang lain tak henti bergerak, mengeluarkan berbagai jurus dahsyat yang membuat banyak anggota klan Sasa tingkat Raja Dewa tingkat 9 ambruk satu persatu, tewas di tempat. Puff! Setelah beberapa saat, tungku raksasa itu berubah kembali menjadi tangan kanan Luo Xiu, dan sebuah peta formasi melayang turun ke telapak tangannya, sementara tubuh tetua Sasa yang tadi kini benar-benar menjadi abu. Siapa yang berani bertindak semena-mena di kota kuno Dahuang ini? Tiba-tiba terdengar teriakan penuh kemarahan. Seorang pemuda bertubuh besar datang dengan gerombolan kultivator kuat kota kuno Dahuang mengiringinya, namun mereka datang terlambat karena pertarungan sudah usai. Kak Luo, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya seorang pemuda besar itu dengan wajah bingung. Pemuda itu adalah Huang Wuji, putra sulung kota kuno Dahuang, yang saat ini sudah mencapai level Raja Dewa tingkat 9 dan memiliki kekuatan setara Kaisar Agung. Ia menatap Luo Xiu yang menjadi pusat perhatian. Huang, kau datang terlambat. Aku datang memberi ucapan selamat kepada penguasa kota atas pencapaian raja tertingginya, tapi malah kena serangan mendadak dari klan Sasa, hampir saja kehilangan nyawa. Luo Xiu tersenyum sambil menjelaskan. Mendengar itu, para penonton yang menyaksikan pertempuran tadi terkejut dan berpikir dalam hati, itu hampir kehilangan nyawa. Seorang tetua Raja Dewa dan puluhan Raja Dewa tingkat 9 dari klan Sasa berhasil ia bunuh sendirian. Seorang warga kota kuno Dahuang maju dan menjelaskan kronologi peristiwa itu kepada Huang Wuji, yang menatap Luo Xiu dengan penuh takjub. Tak kusangka kekuatanmu sudah sehebat ini, Luo. Ini memang kelalaian kami. Kota kuno Dahuang pasti akan menuntut pertanggungjawaban klan Sasa. Kata Huang Wuji tegas. Bertambah dewasa dan matang selama bertahun-tahun, Huang Wuji kini menjadi sosok yang jauh lebih bijaksana. Yang membuat Luo Xiu tak menduga adalah Huang Wuji ternyata sudah menikah dengan seorang wanita dari keluarga Tian Huang, keturunan darah raja tertinggi Shen Hui. Dengan undangan hangat Huang Wuji, Luo Xiu diajak ke kediaman penguasa kota. Kak Luo, ini istriku, Xuan Yi, kata Huang Wuji memperkenalkan. Luo Xiu menatap ke arah Xuan Yi, wanita yang memiliki wajah dan aura luar biasa memikat, benar-benar pasangan yang serasi dengan Huang Wuji. Selain itu, Xuan Yi juga adalah kultivator bertingkat Raja Dewa tingkat 9, seorang wanita berbakat dan anggun. Di dunia 8 alam tertinggi, tak banyak yang mencapai tingkat Raja Dewa tingkat 9 seperti mereka. Senang bertemu, Nona Xuan Yi, sapa Luo Xiu dengan hormat. Putra sulung Wuji, tidak perlu sungkan, jawab Xuan Yi dengan sopan, lembut dan anggun. Saat mereka duduk bersama, Xuan Yi menyajikan teh. Luo Xiu tahu bahwa pernikahan antara kota kuno Dahuang dan keluarga Tian Huang adalah upaya mencari aliansi kuat demi menghadapi bencana besar yang datang. Pasalnya, dunia alam liar sedang bergolak, dengan munculnya tanah suci iblis yang kini hampir seimbang kekuatannya dengan kota kuno Dahuang. Ditambah lagi, klan Sasa yang makin sering berulah dan tampaknya bersekongkol dengan tanah suci iblis tersebut. Dalam situasi genting ini, kota kuno Dahuang harus mencari sekutu kuat, dan keluarga Tian Huang menjadi pilihan utama. Keluarga Tian Huang merupakan warisan dari raja tertinggi zaman dahulu, meski generasi ini tak memiliki raja tertinggi, masih ada leluhur kuat bertingkat suprim yang hidup. Luo Xiu teringat saat mengikuti seleksi keluarga Tian Huang, ia pernah mendapatkan jurus raja tertinggi Shen Hui di jembatan siklus reinkarnasi, yang sangat membantunya kala itu. Ia pun berjanji suatu hari nanti akan membalas budi keluarga tersebut. Dalam bencana besar, hal pertama yang harus kutentukan adalah sikapku. Di pihak mana aku harus berdiri? Luo Xiu memicingkan mata sedikit, penuh tekad. Bersambung.